mudah, kita bisa kelompokin, misalnya biar kelompokinnya gampang gitu, kalian masukin di satu kelompok yang sama. Misalnya kalian nanti ada beberapa harta karun, kalian kelompokin biar gampang ya. Oke. Kalau misalnya udah gini, kalian ke inventory, script. Habis itu di script ada namanya treasure system. Nah, kalian ambil yang treasure script. Treasure script kalian masukin ke harta karun yang kalian baru bikin. Masukin ke yang parentnya aja. Nah, ini jadi script ini gunanya adalah buat penampungnya item yang bakal kalian kolekin dari harta karunnya yang ini. Kalau kita breakdown, oke, di sini ada dia apakah interactable, habis itu ada animatornya, ada nanti dia nunjuk ke treasure hood-nya, si itemnya, collectible-nya, ada berapa aja, ada apa aja. Nah, di sini ada fungsi update, dibuka treasure, on trigger, trigger exit. Nah, buka treasure ini, fungsi buka treasure ini ya gunanya buat kalau misalnya nanti ya kita buka treasure-nya. Nah, sebelum itu ada button interact. Nah, kalian tambahin ya di project setting. Interact. Nah, kalian tambahin i-nya gede ya ini. I-nya gede. Jadi i-nya gede di sini juga interact. Positif buttonnya kalian bisa kasih apa gitu, misalnya Q atau apa, itu terserah kalian, tapi saya sukanya pakai E. Terus ada on trigger stay, jadi kalau misalnya nanti dia ada collidernya ketemu si player, nanti dia bakal ngasih tahu si harta karun yang ini bisa di interact. Nah, biar gimana si harta karun biar gimana si player tahu harta karun mana, jadi si treasure kita perlu kasih semacam radar. Kita bisa akalin pakai namanya sphere collider. Nah, sphere collider ini kalian atur si gedenya biar di sekitar harta karunnya bisa ke interact, sama kalian coba posisiin biar si lingkaran ini bener-bener nutupin semua si harta karunnya, dan juga ada space biar nanti player bisa ambil. Ya, sip. Yang segitu. Terus jangan lupa is trigger. Kalau kalian nggak is trigger, nanti yang ada malah playernya naik ke atas collidernya. Kalau is trigger berarti nanti dia jadiin collider ini sebagai trigger. Nah, on trigger ini udah fungsi bawaan ya,
dari collidernya namanya on trigger stay. Habis itu nanti dia ngelacak apa ada collider lain selain yang punyanya dia gitu. Nah, kalau on trigger exit berarti si player ngejauhin dari area sphere ini, area bola ini, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau misalnya di dalam areanya bola ini dia bakal nemuin harta karun, ngelok harta karun, habis itu bisa diinteract. Kalau misalnya enggak, ya udah apa namanya interactnya false, habis itu animasinya nggak dijalanin, animasinya dibikin false, opennya nanti balik lagi ke tutup lagi, habis itu set treasure-nya jadi 0. Nah, ini kan ada set treasure hood nih, jadi kita masukin dulu nih animator sama treasure hood-nya biar bisa jalan. Animatornya ambil treasure X, masukin sini aja, nanti dia langsung ngedetek animatornya. Treasure hood perlunya treasure kontennya. Kalian naruh treasure konten di mana? Kalau saya di sini di treasure hood. Tarik deh hood manajernya. Udah, habis itu collectible-nya nih. Collectible-nya kalian sesuaiin sama yang di canvas. Misalnya kalian di canvas, di canvas kalian udah 5, berarti nanti treasure-nya kalian pasang 5 juga. Kalau treasure konten di sini kalian pasang 10, kalian bisa pasang 10. Mana ya? Nah, kalian bisa pasang 5. Dan ini nggak harus diisi semuanya kok. Kalian bisa isi 1, 2, 3, 4. Nah, treasure hood ini dari treasure hood yang ada di sini kan, dia manggil treasure hood, habis itu ada set treasure game object, berarti si ya game object dia nge-refer ke game object dia itu sendiri, si harta karun yang ini. Kok jadi geser? Nah, ada set treasure ini. Nah, jadi gunanya set treasure ini memang buat apa namanya nge-select si harta karunnya yang bakal dibuka. Habis itu nanti dilihatlah si isi apa namanya si isi dari harta karunnya dimasukin ke dalam sini, isi treasure masuk ke fungsi ini. Jadi setelah treasure script ini dibaca, si treasure script ini dimasukin ke fungsi ini, isi treasure, buat ngeliat si isinya apa aja sih. Habis itu konten parentnya diaktifin. Konten parent tuh si UI-nya ini, UI ini diaktifin, nanti udah deh, nanti si apa namanya harta karunnya bakal buka, itemnya bakal bisa diambil dari hoodnya. Di sini kalau kalian lihat ada for ya, berarti nanti dia bakal ngulangin sesuai dari panjang si slotnya. Habis itu nanti dia bakal lihat ini harta karun collectible. Kita lihat di sini treasure script. Nah, ada collectible ya di sini. Dia bakal melihat dari ini itemnya apa aja. Habis itu dimasukin ke sini slot table item add. Jadi dimasukin ke slot table ini. Dimasukin ke slot ini. Udah, nanti
ada script dari treasure kontennya di slotnya nih. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas, di sini ada collectible slot ya. Jadi collectible slot ini nanti dia bakal melihat ke treasure content UI, isinya apa aja sih, sesuai nanti sama si urutannya nih. Nah nanti dia bakal ini item add, jadi nah ini slot table item add harta karun. Jadi si ini harta karun apa namanya, itemnya apa, habis itu scriptnya yang mana, sama nomor keberapa. Karena di sini kan pakai nomor ya, mulai dari yang pertama 0, habis itu sampai nomor 4. Nah habis itu kalau misalnya apa namanya, new itemnya ternyata 0, nanti si nanti si teksnya yang di sini jadi kosongin, jangan diisi. Nah makanya kalau misalnya nanti dia bakal dia nemu itemnya, nanti baru diisi itemnya apa, teksnya, nama si itemnya, habis itu nanti bisa di interact, kira-kira gitu. Kalau ini item collected, jadi kalau misalnya nanti teks ini di collect, teks ini di klik, nanti dia bakal nge-collect masuk itemnya ke inventory kalian. Target treasure dibikin jadi 0, si yang sesuai indeksnya ya, misalnya indeksnya tadi 0, udah 0. Jadi apa namanya, biar tetap update yang di sini ya. Kalau misalnya udah di collect ya udah dikosongin di 0, makanya nanti dia ngelock ada si item apa udah ke collect, item yang bikin 0 ya. Nih di sini teksnya juga dikosongin, buttonnya juga di false intractable-nya. Kira-kira alurnya seperti itu. Oke, kalau misalnya udah, kalian tinggal isi si harta karunnya. Nah, kalian bisa isi misalnya pakai yang ada nih, kalian isi satu ini nih, kita pakai ini aja nih. Oke, kalau udah nih, treasure-nya udah beres, cuman ada satu, kalian nggak bisa nge-collect kalau misalnya masih kelok kan kameranya ke masih kelok mouse-nya ke kamera. Jadi kalian tambahin script ini di kamera. Kamera tuh di player, target, dan kamera nih. Nah ada sini kursor lock, sebentar. Nah jadi kursor lock ini gunanya biar kalau misalnya kita pencet tombol sesuatu, nanti dia bakal ngelepas kursornya dari si kamera. Jadi pertama-tama ya apa namanya, tetap kursornya ke lock. Nanti seiring berjalan waktu
Kalau misalnya ketemu si left alt kepencet, kalian ini bisa pakai keyboard apa aja ya, bisa pakai key apa aja, mau left alt mau shift alt, kalian itu terserah sesuai preferensi kalian. Kalau saya sukanya pakai left alt, jadi nanti kalau misalnya left alt, lock state-nya ke non, visible kursornya ke true. Kalau misalnya udah nggak kepencet ya di lock lagi, jadinya bakal kayak gini. Kalau misalnya kalian buka ya, nah kalian pencet left alt, nah tuh kursornya udah ada, kalian bisa collect nih. Coba kita ke harta karun yang udah kita bikin tadi, console clear. Kalau misalnya kita deketin, nah harta karun ditemukan, kita buka, oke sip, kita ambil nih, nah udah dapet. Nah, mungkin tutorial dari Treasure sistem seperti itu. Terima kasih.